Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama memuliakan para habaib, para guru-guru, asatidz wal asatidzah, tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebut nama satu persatu segenap jamaah majelis Rasulullah wilayah Marabaan, tepatnya di Simpang Nungki. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur dalam taat kepadanya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lapang rezeki, dan dikuatkan iman dan Islam kita oleh Allah, dan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di kajian atau majelis bulanan Majelis Rasulullah di pagi hari ini, dan mungkin sebagai juga penutupan sementara, karena bulan depan sudah kita akan mendapatkan bulan Ramadan. Jadi insya Allah setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran, baru kita buka kembali majelis kita yang mulia ini. Insya Allah semuanya diberikan panjang umur, semuanya dalam keadaan taat, wa'afiat, fi khair, wa lutuf wa'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Di sini ulun hendak memberikan suatu faedah yang faedah tersebut akan kita lakukan bagi yang melakukannya. Lebih lagi di Kamis malam Jumat ini yang akan datang itu bertepatan dengan malam nisfu. Ya, jadi malam Jumat ini pas dengan malam nisfu Sya'ban. Beberapa hal yang harus kita perhatikan di malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai bulan nisfu Sya'ban ini, bulan Sya'ban ini bulan mulia, cuma memang banyak orang melalaikannya. Katsir minan nas yughfalu anhu. Tetapi banyak orang, kata Rasulullah SAW, itu yang melalaikannya atau melupakannya. Setelah bulan Rajab, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Sya'ban. Lebih lagi, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bulan sholawat ini perintah untuk kita juga, untuk kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, ini perintahnya, wahai orang-orang yang beriman. Jika masih ada iman dalam diri kita, beriman apa kadar diri kita ini? Kadar orang yang beriman adalah tidak pernah melupakan nabinya.
karena Nabi itu selalu perhatian dengan kita. Rasulullah itu sangat dan sangat perhatian dengan ulul amr. Tidak ada Nabi yang begitu perhatian melebihi perhatiannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Pian boleh cek dan boleh tanya kepada guru-guru, adapun juga kitabnya juga ada. Tidak ada Nabi juga Rasul yang paling perhatian dengan umatnya melebihi dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap kondisi selalu ingat umatnya. Dan biarpun nanti akan menyaksikan, semuanya kita akan menyaksikan nanti di padang mahsyar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu perhatiannya dengan kita. Bahkan pernah banyak kita mendapat cerita-cerita, kita mendapat tausiah-tausiah dari ulama, dari para habaib, para kiai, para guru-guru. Ketika keadaan di padang mahsyar itu, matahari sudah tinggal sejengkal, panasnya luar biasa, semua orang minta bantuan kepada Nabi Adam. Nabi Adam pun menolak, semua para nabi pun menolak, semua mengatakan sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, kecuali Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau sendiri menawarkan kepada kita, sayalah yang akan mensyafaati pian. Ana syafi'un lakum, ulun yang akan mensyafaati pian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebelum kita meminta, hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lah meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semuanya. Dan gak cukup kita saja, tapi apa? Tapi seluruh manusia, makhluk di padang mahsyar itu semuanya itu diberikan syafaat oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedemikian perhatiannya itu Rasulullah dengan kita. Pertanyaannya, seberapa besar perhatian kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa banyak kita sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di bulan yang kita mendapat perintah untuk sholawat. Sampai hari ini sudah berapa kita sholawat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu pertanyaannya masing-masing untuk kita, menjadi PR untuk kita. Seberapa banyak kita dengan Rasulullah SAW kita sebut namanya? 1000, 2000, 3000, kurang. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menjamin, ya ini jaminan dari Rasulullah, aqrabukum manzilan yaumal qiyamah ilayya aktsarakum sholata. Ini jaminan dari Nabi Muhammad SAW. Gak melihat dirinya itu ahli maksiat, dirinya itu ahli taat, tidak melihat dirinya itu habaib, ulama, kiai, orang biasa, pejabat, siapapun. Kalau mau dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, judulnya apa? Labelnya apa? Aktsarakum alayya sholata. Bagi kita yang banyak sholawat dengan Nabi Muhammad SAW, disitulah kita nanti dekat dengan Rasulullah SAW.
Jadi sudah jelas kalau di hari kiamat, kalau kita pengen dekat dengan Rasulullah, perbanyakin sholawat. Kalau kita lawan kata dari itu, maksudnya kita nggak mau dekat dengan Rasulullah, maka apa? Jangan sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senang sholawat. Seberapa banyak sampai ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dalam riwayat disebutkan, seberapa banyak ya Rasulullah ulun sholawat lawan pian? Masih tak terserah. Setengah hidupku waktuku untuk sholawat. Wa in zitta, kalau engkau bisa tambahi, fakir, itu baik. 3/4 ya Rasulullah. Wa in zitta fakir, bisa kau tambahi, lebih baik. Sampai terakhir sahabat ini mengatakan, ya sudah ya Rasulullah, aj'al waqti wa umri tusalli alaih. Saya jadikan waktu ulun, hidup ulun, semuanya untuk salawat lawan biar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idan tukfahamu. Kalau gitu hilang galau. Waktu fardanbuk, waktu dohajatuk, nggak hanya galau hilang, tapi apa? Dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Pak, hajat-hajatmu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Paham ya? Jadi bulan Sya'ban ini bulan apa? Bulan sholawat, bukan bulan dangdutan. Bulan apa? Bulan sholawat. Kalau buat hajat di bulan Sya'ban, kalau bisa banyakin sholawatnya. Besaruan, menikah, jangan ada dangdutannya, banyakin sholawatannya. Karena kenapa? Memuliakan di bulan sholawat. Kepala desanya diam, keterlaluan buat kepala desanya, membiarkan warganya. Nah, jangan-jangan kepala desanya juga dangdutan juga ini. Enggak, ini kepala desanya luar biasa. Ya. Jadi Bu, paham nggak Bu? Jadi bulan Sya'ban itu Bu, bulan turunnya ayat Bu ya. Ayat apa Beb? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi perbanyakin sholawat Bu. Di dompetnya banyakin apa? Banyakin tasbih. Jangan banyakin gincu Bu. Banyakin apa Bu? Tasbih. Coba biar dari awal Sya'ban sampai nanti akhir Sya'ban, coba jumlah total berapa kali pian sholawat. Per hari 1000, berarti kalau sudah sebulanan berarti berapa? 30.000. Masya Allah, 30.000. Beb, kalau setiap harinya 2.000, ya kalikan aja. Sebulan 30 hari, 20 dikali 30, 2.000 dikali 30 jadinya berapa? Nah, semakin banyak, semakin luar biasa. Bahkan nanti pian akan menjadi dekat dengan Rasulullah SAW. Tidak senangkah dekat dengan Rasulullah? Senang Bu? Senang? Senang pasti. Ya. Semua orang di hari kiamat itu impiannya adalah apa? Dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Meskipun jauh lawan suaminya gak apa-apa. Ya. Meskipun jauh dengan istrinya gak apa-apa. Yang penting dekat dengan siapa? Dekat dengan Rasulullah. Kalau sudah dekat dengan Rasulullah pasti ditemukan oleh suami pian. Makanya kalau di hari kiamat, kalau pengen dekat dengan Nabi, paling banyaknya kita berbanyak sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu utamanya di bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Karena kenapa? Diturunkan ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian di bulan Sya'ban ada namanya nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban tahun ini bertepatan dengan malam Jumat. Dua malam mulia bergabung menjadi satu malam.
Lebih indah gimana itu. Malam Jumat adalah termasuk malam yang tidak tertolak doa. Malam nisfu juga termasuk malam yang tidak tertolak doa. Jadi satu semuanya. Di mana? Di malam Jumat. Kemudian amaliyahnya apa, Beb? Ngapain ulun harus di malam nisfu itu? Apakah ulun datang ke rumah kepala desa minta LPG? Apalagi sekarang kekurangan banyak orang yang sibuk dengan LPG-nya. Betul kata Bu? Ya, di Simpang Dugi insya Allah meskipun tidak ada LPG bisa pakai kayu galang. Bujur kada? Jangan simpel aja dari hidup. Ya, pian ini dipermainkan sama orang atas. Padahal pian punya zat yang paling atas. Siapa yang zat yang paling atas? Allah. Kenapa harus bingung? Minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah nggak nurunin dari langit LPG, nggak mungkin. Tapi pian diberikan apa? Keringanan untuk mendapatkan ujian yang demikian. Santai aja. Mau ada LPG, mau kada, biar. Orang-orang dulu nggak ada LPG, ya makan kok. Bujur kada? Orang dulu ada yang kelaparan? Nggak ada. Zaman Belanda bayangkan. Dijajah berapa ya? 350 tahun ya, 2 abad apa 1 abad ini, nggak tahu berapa abad-abad ya, saking pinternya itu rakyat kita ini ya. Bisa makan, bisa, karena pasrah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang terlalu mengandalkan orang, terlalu mengandalkan manusia, terlalu mengandalkan dana bos. Oh, dana bos itu, apa sih katanya? Bantuan operasional siswa. Kada cair-cair, dipotong tarus. Jujur kada? Nggak usah mengharapkan sudah sama manusia. Kasihan nih, rakyat ini kasihan. Ya, makanya sering seneng-senenglah kalau ini didatangi ulama, mendapat pencerahan, mendapat nasihat. Meskipun ulama nggak datang di wadah itu bawa LPG, ulun kada. Masa ulun datang ke sini bawa LPG, kada mungkin kan? Ya, ulun ke sini bawa kayu galang untuk apa? Untuk pian bakar, untuk pian buat nasi dalam kada. Buat pencerahan, biar pian ini hidup ini makin ringan. Hidup berat jangan dibuat jadi berat lagi, tambah berat, stres kita, gila kita akhirnya. Bujur kada? Ada yang stres kan? Ada, insya Allah waras semuanya ya. Nah, enggaknya, jangan bikin LPG 3 kilo, makin stres pian nanti. Ya, ngatur LPG aja nggak bisa, gimana ngatur negara? Ya Allah, ini gara-gara apa? Pejabatnya kurang komunikasi dengan ulama. Na'udzubillah min dzalik. Makanya senang-senanglah wahai pejabat kalau itu dekat dengan ulama. Ulamanya jangan ikut-ikutan politik. Bujur kada? Ada gak ulama ikut politik itu? Ulama itu berani menasihati. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Bukan ulun sombong ini. Ulun banyak beberapa kali orang pejabat itu datang ke ulun. Ya, ulun biasa-biasa aja. Ya. Nggak terlalu yang bagaimana, minta nasihati, ulun nasihati. Nggak ulun ambil hatinya harus menjilat-jilat, kada. Salah ya salah tetap. Ya, baik yang di Jawa Timur juga itu seperti itu, ulun depan orang-orang ulun nasihati juga. Nah, gitu. Makanya ikuti aturan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Bukan al-ulama warasatil umara, bukan. Ulama itu bukan pewarisnya umara, bukan, tapi pewarisnya nabi, para nabi. Biar ulamanya ini menasihati, memberikan pencerahan, biar dicerahkan sekarang. Ya, gak usah bingung. Ya, semua gampang insya Allah, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama pian apa? Selama pian ada di hati pian Allah dan di hati pian ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ulun teringat cerita guru ulun Habib Umar itu belajar 9 tahun atau bahkan lebih 12 tahun, di kantongnya hanya cuma ada 3.000 real. 3.000 real bukan 3.000 real Saudi, bukan 3.000 real Yaman, itu sekitar 50.000. Belajar 12 tahun. Sama katanya Habib Umar, apakah ada yang kurang dalam diri ulun sampai sekarang? Apakah ulun kurus karing, sakit kadang? Jadi bukan sombong, bukan. Beliau itu membuat pencerahan kepada kita supaya semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha ba'da amri qad ja'ala Allah li kulli syai'in qadra. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Gitu. Alhamdulillah di Simpang Nungki gak ada antri LPG lah. Gak ada. Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin makmur Simpang Nungki. Karena kenapa? Sering datang ulama, ya, sering datang para habaib, ya, kayak gitu. Gak bisa pakai LPG, pakai kayu. Gak bisa pakai kayu, langsung dimakan daunnya. Selesai, dibuat sambal, ya, jadi lalapan, ya, enak gitu kan. Itu simpel. Nah, bayangkan sekelas kota maju, ya, masih antri, sekelas yang Indonesia ini mempunyai gunung emas masih antri LPG-nya, malu ya Allah. Sekelas negara yang batu baranya banyak, ya, sekelas negara yang mempunyai tambang emas, ya Allah, kita ini kadang-kadang nyebutin kan yang malu. Tapi memang itulah nanti orang-orang yang demikian, orang-orang yang zalim itu, ya, nanti akan dapat balasannya sendiri. Yang penting pian ikuti aturannya Allah, tetap ikhtiar, begawian, tetap kerja seadanya, bisa apa? Bisa jualan pentol, bisa jualan es nyur anum. Alhamdulillah pagi hari ini ada kopi lagi ulun. Ada nyur anum. Biasanya kopi, ya kan, pulang langsung asam lambung kita. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini ulun akan sebutkan amalia apa yang harus kita amalkan di malam nisfu, ya. Yang penting di malam nisfu, Bu. Ngapain, Bu? Di malam nisfu, Bu, hidupkan malamnya, Bu. Jangan lihat televisi, jangan lihat sinetron, Bu, ya. Dari mulai habis maghrib matikan televisi. Kalau bisa banting televisinya, copot, gunting kabelnya, biar anaknya nggak bisa lihat televisi malam itu saja. Besok betulkan nggak apa-apa. Biar apa? Biar kita bisa memakmurkannya, bisa menghidupkannya. Dengan apa, Beb? Dengan taat, bukan dengan maksiat. Nggak bisa taat, jangan maksiat. Ini orang nggak bisa taat malah maksiat. Waduh, dahsyat banget ini. Ya. Nah, ini beberapa amalan-amalan yang harus kita perhatikan di malam nisfu Sya'ban. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, man ahya lailatul khams wajabat lahul jannah. Orang yang memuliakan dan menghidupkan 5 malam ini, cuma-cuma dirinya akan mendapat bonus, dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita dapat door prize surga, bukan door prize LPG. Door prize-nya apa? Surga. Beb, kalau seandainya pengen door prize-nya surga, dapat hadiah surga, caranya gimana? Ini hidupkan malam ini. Yang pertama, malam apa? Yang pertama, Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam 8 Dzulhijjah. Wa Lailatul Arafah, malam 9 Dzulhijjah. Wa Lailatul Nahri, malam lebaran Idul Adha.
wa lailatul fitri, dan juga malam lebaran Idul Fitri. Yang terakhir wa lailatul nisf minasy-Sya'ban, dan juga malam separuh daripada bulan Sya'ban. Amaliyahnya gimana? Amaliyahnya caranya habis sholat maghrib, kalau bisa maghribnya Bu berjamaah Bu ya, berjamaah lawan suaminya Bu. Kalau suaminya kada pergi ke musola atau ke masjid, Mas, Bang, malam ini kita sholat berjamaah. Nggih, siap, anak-anak semuanya kumpulin semuanya, kita sholat berjamaah. Sholat berjamaah apa? Sholat berjamaah di malam nisfu Sya'ban, sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian duduk membaca. Yang pertama membaca surat Yasin dengan niat taat kepada Allah, panjang umur dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya pertama. Jadi membaca Yasinnya 3 kali. Yasin doa, Yasin doa, Yasin doa. Jangan Yasin, Yasin, Yasin doa, salah. Yasin doa, Yasin doa, Yasin doa. Paham apa kada ibu nih? Bu, paham Bu? Kuring gak biar? Ada Yasin doa, Yasin doa, Yasin doa. Bukan Yasin, Yasin, Yasin doa, bukan. Salah. Jadi Yasin ya, dengan niat yang pertama. Beb, niatnya apa baca Yasin? Harus ada niatnya. Yang pertama niatnya panjang umur, mudah-mudahan kita panjang umur. Panjang umur bukan panjang umur yang maksiat, tapi panjang umur apa? Tulil umur ma'a taatillah. Panjang umur disertai kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia minta ya Rabb ulun. Jadi kalau nggak bisa pakai niat dengan bahasa Arab, pakai bahasa Simpang Nungki nggak apa-apa. Ya, pakai bahasa Marabahan nggak apa-apa, pakai bahasa Hatipian nggak apa-apa. Al-Fatihah wa Yasin biniat panjang umur taat kepada Allah Ta'ala. Al-Fatihah baca sampai sama Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanirrahim, Maliki sampai akhir Yasin wal Qur'anul Hakim innaka laminal sampai akhir seperti itu. Ya. Habis itu apa? Habis itu doa. Pian cari itu doanya malam nisfu Sya'ban. Beb, gak ada, tanya Ustaz Majdi itu. Ya, hanya kalau ulun mau bacain agak panjang ini, ya. Ya. Jadi apa? Pian lihat atau enggak pian bisa lihat di mana namanya? Syekhuna Google. Ada juga itu doa malam nisfu Sya'ban. Ya. Coba ulun lihat dah. Nah, kalau ulun ada kitabnya. Mungkin ada, jadi supaya memudahkan pian ini. Doa nisfu Sya'ban. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Jangan doa pengantin baru. Ya, doa nisfu Sya'ban. Kalau di sini disebutkan di lemot ini nih. Jaringannya lelet nih, Simpang Nungki nih, apalagi wifi-nya siapa di Sofian ini lelet, belum bayar kami ini. Oh belum, kurang ajar ini. Ya, nah di sini ada nih, nah ada nah ini ada. Biar lihat di Google itu ada. Kalau bingung cari kitabnya, mau datang ke wadah Guru Majdi. Ya, beliau nggak ada, ke rumahnya di Sofyan, sibuk ditemui, rumahnya kepala desa lagi rapat, ya, ke rumahnya siapa, lagi nggak bisa temui semuanya, Beb. Ya, jadi pian bisa lihat di mana di Google, Syekhona Google, ya. Doa pian tulis doa nisfu Sya'ban, Allahumma yadal manni wa la yumannu alaih. Ya, sampai akhir sekali. Kemudian baca Yasin lagi. Yasin kedua niat apa? Yasin kedua niatnya tolak bala, juga niat lapang rezeki, biniat daf'ul bala wa niat sa'atul rizq. Setelah doa yang pertama baca Yasin lagi,
Baca Yasin kedua, biar baca apa? Niatnya, niat untuk ya Allah tolak bala ulun. Biar ulun di tahun ini kada ada musibah, kada ada jatuh dari motor, kada ada tabrakan, tidak ada kebakaran rumah ulun, suami ulun kada nikah lagi, ya istri ulun aman, ya. Kemudian apa? Niat juga ya Allah lapangkan rezeki ulun. Rezeki saya lapangkan ya Allah, murahkan rezeki saya gampang. Ya, habis baca doa nisfu ATM-nya langsung 100 miliar. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, nah itu. Habis baca Yasin setelah Fatihah. Sebelum baca Yasin juga jangan lupa baca Fatihah dulu. Jadi habis niat bismillah, Fatihah, Yasin, doa. Niat lagi bismillah, Fatihah, Yasin, doa. Ya, niat doa yang kedua seperti itu. Kemudian baca doanya lagi. Setelah yang kedua, niat apa Beb? Yasin yang ketiga. Yasin yang ketiga dengan niat apa? Husnul khatimah indal maut. Niat yang ketiga Yasinnya adalah apa? Mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian baca kirim Fatihah, kemudian Yasin, kemudian baca lagi apa doa. Ya, 3 cara itu yang paling bisa kita sama-sama dengan keluarga ataupun di masjid manapun kita bisa baca sama-sama. Ya, kalaupun sudah selesai itu biasanya Isya udah selesai. Kalaupun masih ada waktu, pian baca rotib hadad atau rotib aktos. Begitu sholat Isya berjamaah. Nah setelah itu kalau bisa jangan berbuat maksiat. Ya, bagaimana Beb? Lebih lagi bangun malam, hidupkan malamnya. Habis pian makan malam, pian guringan sebentar, jam 1, jam 2, pian bangun. Gak usah diupdate status bangun malam, gak usah. Itu menimbulkan riak. Kalaupun hendak pian mengajak orang, telepon aja langsung, bangun, itu aja sudah. Bangunin bapak kepala desa sana. Kepala desa bangun. Nah, waktunya bangun malam pian nih. Nah gitu. Ada orang ya ini ditakutkan, dikit-dikit status. Ya. Bangun malam nisfu Sya'ban, mulia. Wah, statusnya orang pada tahu. Gak usah. Lebih baik kalau sudah bangun malam ini tersembunyi. Ya, meskipun orang mengklaim kita, pian jangan memakmurkan lah. Pian senyum-senyum aja sudah. Seperti pian nggak melakukan, biar. Tapi pian di mata Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Gitu. Apa yang harus orang amalkan, Beb? Ya ini terserah. Mau sholat tahajud, mau sholat hajat, mau sholat witirnya disempurnakan, yang asalnya 3 ditambahin lagi menjadi 11, ditambah lagi sholat lagi, terus ditambahkan kebaikan. Selesai masih ada waktu baca Quran, lebih lagi juga sholat subuh berjamaah. Maka disitulah keberuntungan yang akan kita dapatkan dengan kita apa? Dengan kita menghidupkan malam nisfu minas Sya'ban. Dan mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di sini ulun sebutkan di doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ya dal manni wa la yumallu alaih, ya dal jalali wal ikram, ya dal tawli wal in'am, la ilaha illa anta dhahral lagin wa jaral mustajirin wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umul kitabi syakiyan aw mahruman aw matrudan aw muqtaran alayya fi rizqi famhu Allahumma bi fadlika syaqawati wa hirmani wa tardi wa iktar rizqi wa asbitni indaka fi umul kitabi sa'idan marzukan muwaffiqan lil khairat fa innaka qulta wa qawlukal haq fi
fi kitabikal munzal ala lisani nabikal mursal yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ketahuilah wahai ibu-ibu, malam nisfu ini adalah malam perubahan nasib. Perubahan apa, Bu? Nasib. Kalau yang pengen merubah nasib yang lebih cemerlang lagi nasibnya, yang asalnya nasibnya cuma hanya kelas kepala desa, boleh minta sekelas gubernur dia. Ya, kan perubahan nasib. Malam perubahan nasib, yang sekelasnya yang awalnya dulunya masih sulit cari LPG, dirubah nasibnya menjadi juragan LPG. Kan perubahan nasib. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ulun menjadi orang yang sugih, orang yang mulia ya Allah. Ya. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Malam ditentukan nasib. Nasib kita baik apa buruk di malam itu. Yang bisa merubahnya apa? Doa. Jangan sudah nasibnya buruk, sudah deh, belum terima aja. Kan kita harus ridho dengan apa yang sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Wah, salah Anda. Berarti Anda bukan pejuang. Anda kalah di sini. Allah Ta'ala itu senang dengan apa? Hambanya yang haus dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, kalau seandainya engkau tulis saya ini menjadi hambamu yang jauh kepadamu, jadikanlah saya mulai malam ini menjadi hamba-hamba yang dekat kepadamu ya Allah. Tapi juga harus dirubah dengan perilaku kita. Jangan cuma minta dengan Allah, perilakunya juga harus baik. Seperti itu. Pengen merubah nasibnya supaya menjadi orang sugih, ya, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai malam nisfu, besoknya jangan koler, jangan malas, begawian sana keluar. Awalnya mungkin ya hanya mengumpulkan kayu-kayu, mengumpulkan sampah-sampah dan lain-lain, tapi dari hasil kerja keras pian nanti Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan kerjaan yang lain. Ya, itu namanya apa? Lailatul Takdir, Lailatul Qismah wa Takdir, malam pemberian dan malam perubahan nasib kita. Yang sekarang mungkin nasibnya ya kantongnya nggak pernah lebih dari 1 juta, hanya 1 juta ke bawah. Nah, ini perubahan nasib. Pengen nggak ibu-ibu? Pengen rasanya pegang uang 50 juta? Pengen nggak kadangnya? Pengen. Oh, lo juga pengen? Pengen nggak kalau seandainya memegang uang 50 M? Pengen. Makanya minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya nasib yang nggak beruntung itu tadi bisa diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sosok zat yang memberikan keberuntungan kepada kita semuanya. Yaitu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi beruntung insya Allah. Beruntung dunia akhirat. Cuma jangan lupa juga mintanya jangan cuma dunia, minta yang akhirat juga. Ya, contohnya minta permintaan akhirat itu apa? Permintaan akhirat, ya Allah, mudah-mudahan nanti di surga ulun bersama Nabi Muhammad. Pengen nggak Bu di surga bersama Nabi? Bersama suami apa sama Nabi? Dua-duanya, nyaman dua-duanya. Ya. Nah, ya Rabb, pengen ulun di surga nanti melihat wajah Nabi. Jangan cuma minta nasibnya di dunia saja, biar dirubah. Di akhirat juga demikian. Permintaan orang-orang soleh malam nisfu itu bukan hanya apa? Bukan hanya masalah rezeki ataupun nasib yang ada di kantong kehidupan dunia, bukan, tapi apa? Yang lebih utama mereka adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nasib akhiratnya itu beruntung semuanya. Amin ya rabbal. Supaya gampang melewati jembatan Sirat, supaya mudah masuk surganya, kada transit di neraka. Minta
berhak dengan Allah Subhanahu wa taala itu perubahan nasib itu. Ya, makanya di sini disebutkan apa? Ya. Lihat, dari doa ini kita bisa paham. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umul kitab. Wahai Allah, jikalau engkau sudah tulis pena takdirmu kepadaku, syakian, saya ini menjadi orang-orang yang buruk, au mahruman, jauh dari rahmatmu, au matrudan, orang yang kau jauhkan dari segala kebaikan, au muktaran alayya fi rizki, atau rizki ulun ini sempit. Jikalau pena sudah tertulis seperti itu penamu ya Rabb dalam takdir ulun, famuhallahumma, hapus semuanya ya Allah. Ya, berarti ini orang soleh pejuang. Famuhallahumma, hapus semua ketentuan tersebut. Bagaimana? Bifadlika, dengan keutamaanmu, dengan rahmatmu, syakawati, sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang dekat kepadamu, watordi, hingga saya mendekat kepadamu ya Allah, sehingga rezeki saya tidak tidak sempit lagi. Wa athbitni indaka fi umul kitab sa'idan marzuqan muwaffiqan lil khairat fa innaka qulta wa qaulul haq fi kitabil munzal yamhullahu ma yasha. Allah Ta'ala itu punya ketentuan apa? Punya ketentuan menghapus dan menetapkan. Allah Ta'ala menetapkan, juga Allah Ta'ala menghapuskan. Bujur bu? Bu? Selain Allah Ta'ala itu menetapkan, juga menghapus, merubah. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, bisa dihapus, juga bisa ditetapkan. Allah saja demikian, bayangkan. Kok manusia nggak bisa dirubah hukumnya ya? Ya Allah, astagfirullah. Sejahat apa manusia ini? Allah itu loh. Ini Allah Ta'ala mengatakan sendiri, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Dengan engkaulah ketentuanmu wahai Allah. Tapi Allah Ta'ala berhak merubah selagi hambanya itu mau merubah, selagi hambanya mau meminta kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Insya Allah hujan rahmat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian banyaknya tetesan air hujan ini kepada kita yang turun saat ini. Mudah-mudahan rezeki kita sebanyak tetesan hujan ini, sebanyak tetesan hujan rahmat yang diturunkan oleh Allah Ta'ala di siang hari ini. Mudah-mudahan sedemikian banyaknya kita diampunkan dosa Allah Subhanahu, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak tetesan air hujan ini. Ada yang bisa nggak menghitung tetesan air hujan ini? Ada bisa nggak? Alat digital bagaimana yang bisa menghitung? Elektronik yang pintar bagaimana bisa menghitung tetesan hujan? Nggak bisa. Makanya kalau lihat hujan, jangan nyumpahin, hujan lagi nih, jangan. Betul kan ada? Allahumma shalli ala Muhammad. Sudah nikmati aja hujan nih. Kalau bisa hujan-hujanan sana. Apalagi yang pengantin baru nyaman lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maju. Masya Allah, lapat panar. Tarus. Kata lagi tarus. Saudara Muhammad, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah itu merubah juga menetapkan.
إلهي بتجلي العظم في ليلة النصف من الشهر شعبان المكرم الذي يذكر فيها كل أمر حكيم ويبرم أسألك أن تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم أن تعلم به أعلم إنك أنت العزيز الأكرم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi itu adalah beberapa tips bagi kita untuk apa? Untuk bisa memakmurkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita kawak bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan ya, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini. Sudah zuhur belum? Hah? Berapa menit lagi? 5 menit lagi. Sambil kita mendengar qasidah 5 menit lagi sambil menunggu waktu zuhur. Insyaallah setelah ini hujannya berhenti, pian bisa bulik semuanya insyaallah. Ya, mudah-mudahan diberikan keberkahan. Ibu-ibunya naik situ nah. Kalah latihannya. Hebat Wonder Woman. Mana latihannya seperti ini, malah latihannya lihat-lihat aja. Ini harus naik latihan bukan binian. Wah, gimana payah latihannya ini. Oh, lihat Mail lah. Mail ini terkenal dokter cinta. Ayo Mail, lamannya Mail. Jangan binian yang naik. Ya Allah, alhamdulillah. Ayo sambung qasidah atau baca doa dulu, La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah Ya Hanan ya Manan Ya Rahim ya Rahman Ya Afu ya Ghafar Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ayo baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina